Selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan sudah bergabung melalui via WhatsApp ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini ada dari hamba Allah ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini langsung saja. Mohon maaf Bu ya, sebelumnya ingin sedikit bercerita. Saya seorang muslimah yang sungguhnya pernah belajar agama. Saya baru mempunyai hubungan dengan seorang laki-laki setelah 1 tahun lulus kuliah, dan setelah mendapat pekerjaan karena sudah ada niat dalam diri saya untuk menikah. Saya berkenalan dengannya dan setelah 4 bulan berjalan dia menemui orang tua saya dan berjanji untuk menikahi saya 1 tahun lagi setelah menyelesaikan kuliahnya, karena saat itu dia belum siap karena belum berpenghasilan tetap. Dan karena saya sudah jatuh hati dengannya, maka saya siap menunggunya Bu ya. Dia juga berkata akan segera memperkenalkan saya kepada orang tuanya. Hal itu membuat saya begitu percaya dan membuat perasaan cinta semakin besar. Dan karena perasaan yang begitu besar, akhirnya saya buta dan iman saya lemah, sehingga akhirnya terpeleset dan terjerumus kepada zina Bu ya. Saya khilaf dan sangat-sangat menyesal. 1 bulan setelah itu dia meninggalkan saya dengan alasan dijodohkan oleh orang tuanya di kampung halaman. Dan setelah saya telusuri, ternyata perjodohan itu sudah berlangsung lama, bahkan sebelum kenal saya. Dan ternyata tidak hanya saya yang diperlakukan seperti itu. Saya sungguh menyesal dan saya merasa ditipu dan dipermainkan. Kedua orang tua saya juga sangat marah dan merasa ditipu. Namun aib ini saya kubur dan tidak pernah saya cerita kepada siapapun termasuk orang tua. Setiap hari saya menangisi dosa dan kesalahan atas perbuatan saya, dan saya sungguh-sungguh bertaubat dan tidak ingin pacaran lagi. Saat ini orang tua saya sibuk mencarikan jodoh untuk saya, tapi saya menolak karena saya bingung dengan apa yang harus saya katakan kepada calon suami saya nanti. Saya takut dia akan menganggap saya wanita buruk atau nakal, padahal sesungguhnya saya bukanlah wanita seperti itu, dan keluarga saya juga termasuk salah satu keluarga terpandang di lingkungan Bu ya. Mohon maaf karena pertanyaannya panjang dan karena ini sangat membebani pikiran saya Bu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Dari awal itulah yang selalu kita serukan, bahwasanya budaya jatuh hati atau pacaran itu adalah memang membahayakan sekali, karena seolah-olah memiliki. Dan alangkah banyaknya wanita yang terperangkap dalam rayuan seperti itu, termasuk ini Anda korbannya. Dan banyak orang seperti Anda, karena kebodohannya, karena kedunguannya, hanya dengan rayuan. Sementara laki-laki itu sudah punya yang lainnya dan sebagainya. Bahkan kalau laki-laki mau berzina dengan seorang wanita, mudah baginya untuk berzina dengan 1000 wanita. Makanya ya sangat bodoh kalau wanita mau diperlakukan semacam itu. Tapi wanita mulia susah untuk melakukan kehinaan. Makanya kami himbau kepada adik-adikku, putri-putriku semuanya, jangan main api. Itu bahaya sekali. Sebab tidak hanya sekedar urusannya sudah masuk urusan syahwat, dan urusannya adalah urusan jatuh hati. Kalau sudah mencintai betul, gula jawa rasa coklat, sudah nggak peduli dengan apapun, sehingga menyerahkan kehormatannya. Seperti yang penanya yang akhirnya menyesal. Dan banyak wanita semacam itu, terbuai dengan janji-janji. Kalau orang benar-benar mau sungguh-sungguh menikah, kalau memang jodoh Anda, biarpun Anda tidak komunikasi dengan dia, tetap saja dia mau jodoh. Justru Anda lebih bernilai baginya. Bahkan bagi laki-laki, biarpun dia laki-laki jelek, melihat perempuan baru disapa 2 kali 3 kali kok mau, bagi dia hanya bahan mainan. Kenapa? Bukan level saya. Dia murah. Wanita mau digagahi, mohon maaf, bagi dia adalah rendah. Bahkan mungkin karena dia adalah bukan orang baik, menganggap wanita ini juga sama dengan yang lainnya. Kenapa? Dia pikirannya jelek, bukan orang bisa husnudzon. Maka kalau ada wanita kemudian disentuh tangannya oleh laki-laki kok mau, maka sungguhnya dia akan menjatuhkan di mata laki-laki itu. Biarpun bahasanya bahasa cinta, laki-laki itu menganggap, wah ini jangan-jangan bisa dipegang yang lainnya. Karena apalagi kalau memang dia bukan laki-laki baik. Laki-laki baik, kalau mungkin seorang wanita mau diperlakukan, dizinai, maka dia dalam pikirannya apa? Mungkin sudah berzina dengan saya, dengan selain saya, atau muqaddimah zina. Buktinya apa? Dengan saya begitu gampangnya, rendah. Tapi kalau seorang wanita menjaga diri, tidak. Di WA pun tidak merespon dengan, kemudian wah bagi dia yang wibawa, ini benar-benar. Cuma tidak semua wanita cerdas. Akibatnya dari ketidakcerdasannya terburuk. Dan Anda tergolong tidak cerdas waktu itu. Baru sekarang Anda cerdas bertobat. Maka saya sampaikan kepada semuanya, jangan sampai tidak cerdas. Jangan sampai wanita mau direndahkan. Kalau wanita tidak buka diri, laki-laki susah melakukan kehinaan. Kalau bukan mengganti, jangan katakan saya dirayu, saya dibohong. Lah kenapa Anda mau dirayu? Karena laki-laki tidak bisa langsung mengatakan zina, bertemu orang langsung, yuk zina denganku. Tidak, pasti dengan rayuan. Modalnya laki-laki merayu. Tapi kalau wanita tahu itu rayuan, gombal, ngerti, dia punya iman, punya kekuatan, nggak bisa. Makanya banyak wanita semacam itu, seperti yang bertanya ini banyak. Akhirnya penyesalan setelah itu naudzubillah. Kenapa kok mau jadi korban semacam ini? Kalau seorang wanita menjaga diri, lihat, kita kembali kepada wanita. Wanita mulia itu adalah mulia.
Jangan rendahkan dirimu dengan godaan laki-laki itu. Lihat. Jangan mau rendahkan dirimu dengan digoda oleh laki-laki. Pacaran, budaya pacaran merendahkan. Kalau pacaran nanti sudah nggak normal lagi, sudah urusan syahwat, saling cinta dan sebagainya, bahasanya begitu. Sehingga akan dilanggar Allah, dilanggar orang tua, dilanggar semua, dilanggar, na'udzubillah. Dan ini kejadian ini sudah banyak. Dan banyak sampai kita kalau mendengar pengaduan, keluhan sudah banyak dan sedih mendengar semuanya itu. Kenapa kok masih saja ada korban berikutnya, korban berikutnya, korban berikutnya? Apakah tidak pernah belajar? Makanya saya senang ada yang bertanya seperti ini untuk pelajaran buat yang lainnya. Jangan jadi wanita bodoh. Biarpun katanya adalah ulama, katanya orang soleh, katanya wali kutub dan sebagainya, kalau sudah dalam perbincangannya adalah tidak beradab, tidak beragama, tidak sesuai dengan aturan agama, artilah dia berubah jadi iblis. Karena kadang-kadang mudah terpesonanya wanita itu adalah karena apa? Dianggap laki-laki itu soleh, dianggap laki-laki itu baik, dianggap laki-laki itu punya kelebihan dan sebagainya. Akhirnya sehingga apa? Di saat laki-laki itu melakukan kehinaan, dianggap itu nggak ada masalah. Karena apa? Dia lebih tahu dari saya, dia lebih berilmu dari saya. Malah ini jadi korban yang paling bahaya sekali. Kalau laki-laki yang hebat, laki-laki cerdas, laki-laki tampak soleh, laki-laki mudah terpesona wanita, na'udzubillah. Tapi kalau wanita punya benteng, nggak pernah ngerti bentengnya adalah syariat, bahkan mungkin langsung menjadi jijik. Kamu kok seperti kemarin ada bertanya, seorang wanita dia hadir pengajian di rumah seseorang, dia sudah punya istri suami. Kemarin pertanyaan di hari kemarin, rupanya ustadz itu kok mulai gelagat tidak baik. Lalu dia tampak risih. Nah itu wanita hebat. Biarpun tidak punya suami, tetap saja harusnya risih dengan yang demikian itu karena mulia. Baik, seperti itu ya adikku yang saya cintai, semoga Allah bisa menjaga yang lainnya. Adapun kemudian selanjutnya ini nasihat. Selanjutnya adalah tutup hal tersebut sampai kapanpun dan dimanapun, tidak boleh ada yang tahu, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Sudah, melangkahlah, menikahlah, dan dengan pernikahan insya Allah Anda akan mulia, dengan catatan Anda bisa menutup itu semuanya. Jangan ceritakan kok takut suami saya menganggap saya orang rendah, berarti Anda mengobral dong. Kenapa harus Anda obral? Tutup itu antara dengan Anda dengan Allah. Walaupun dengan suami. Dengan suami nggak ada perlu, bahkan jangan suami, dengan siapapun. Dan mohon maaf, mungkin tadi yang dikhawatirkan adalah berarti nanti suaminya akan tahu bahwa dia sudah tidak perawan lagi, begitu ya. Keperawanan adalah hal yang sangat pribadi sekali. Kalau orang hilang keperawanannya bisa saja karena jatuh, karena olahraga dan sebagainya. Ya, akan tapi kalau orang menjaga diri, kehormatannya, kemuliaannya, kemudian tidak cerita dengan dosanya, Allah Maha tahu. Allah akan kembalikan itu semuanya. Jangan berpikir tentang demikian itu. Jangan dibawa ke ragu-raguan. Yang penting ada tobat, menyesal, menangis dan tidak melakukan lagi. Dan tidak dekat-dekat dengan urusan yang haram, urusan dengan pria, harus menjaga. Allah Maha tahu, Allah akan menjaga. Allah jadikan kepuasan di hati suami nanti. Allah akan beri kesenangan di hati suami. Allah jadikan hati suami bersih. Kecuali dari pihak perempuan sendiri dengan kebodohannya, mengobral, bercerita dan sebagainya. Bahkan kalau saat ini laki-laki sejahat tadi, penjahat tadi itu, tiba-tiba datang kepada Anda ingin rusak keluarga Anda tetap berperan seperti tidak pernah kenal masalah itu. Tidak pernah tahu urusan itu. Bahkan katakan itu fitnah. Seperti itu. Harus tegas. Jadi bohong untuk urusan seperti itu, Bu, untuk enggak perlu, karena Pak, bukan masalah bohong. Enggak ada perlunya orang bertanya. Kalau ada bertanya, pernah kau berzina? Ini pertanyaan kurang ajar. Pernah kurang ajar enggak perlu dijawab. Enggak ada. Apa hak bertanya kenapa apakah kau berzina? Itu namanya qadhaf. Seperti qadhaf mengatakan seolah engkau telah berzina. Jadi bertanya apakah kau berzina ini pertanyaan yang salah, sehingga enggak perlu jawab. Dan perlu dibohongi. Karena apa? Dia salah bukan bertanya. Ente apa urusanmu dengan? Ini urusanku dengan Allah, kenapa kau tanya-tanya? Ya gitu. Baik, ya. Islam itu mengajarkan keindahan. Orang punya masa lalu, tobat bisa menjadi baik dan mulia. Akan tapi na'udzubillah, ini orang yang tidak pernah bertobat dengan kehinaan dan sebagainya. Bahkan main-main, urusan handphone, urusan Masya Allah, nonton film yang enggak, itu termasuk menjadikan sebab orang lebih menikmati dengan yang haram, na'udzubillah. Semoga Allah menjaga Anda, Allah muliakan Anda, mendapatkan suami yang soleh bisa muliakan Anda, dan Anda mulia di dunia, mulia di akhirat. Allah ampuni masa lalu Anda, Allah ampuni dosa-dosa Anda. Amin, dan orang yang telah berbuat jahat hina kepada Anda, semoga Allah berikan kesadaran juga. Amin. Baik, subhanallah, Bu, ya. Terima kasih, Bu, atas jawabannya.